tentang kasus-kasus yang pernah mungkin Bapak temui dalam kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, boleh dimulai ya Pak? Ya, gini Pak, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira pernah mengalami atau menemukan kasus-kasus yang lebih ke arah dilema etika atau ke bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, Pak? Terima kasih, selamat juga buat Ibu yang mewakili SMA 1 Sukakara sebagai guru penggerak. Angkatan berapa, Bu? 11, Pak. Angkatan 11, angkatan terakhir ya? Masih ada 12, Pak. 12, Iya. 12, soalnya udah ganti menteri kan tadi malam. Nggak tahu nanti seperti apa. Ya, kembali ke pertanyaan Ibu, memang istilahnya ada sesuatu yang dilema etika tuh ya, atau moral. Tentunya kita akan melakukan cross check dulu kebenaran itu apa, kemudian mengidentifikasi tentang berita-berita itu benar apa tidak. Kalau memang pun istilahnya benar, berarti kita akan mengadakan istilahnya bermusyawarah dengan tim untuk mengatasi kegiatan atau mengatasi masalah tersebut. Yang jelas itu bahwa segala sesuatu yang terjadi ataupun istilahnya dilema-dilema masalah yang ada di sekolah kita ini, tentunya kita harus mencari informasi seperti mungkin kebenarannya. Jangan-jangan itu informasi yang yang disampaikan itu tidak benar. Iya. Klarifikasi dulu Pak ya. Klarifikasi yang kita luruskan. Kalau benar, nah berarti bagaimana? Nanti kita akan diskusikan dengan manajemen ataupun manajemen yang lain. Ya, berarti langkah-langkah atau prosedur yang akan Bapak lakukan berarti pertama itu berdiskusi dengan tim manajemen gitu Pak. Ya, ngecek masalahnya dulu, masalahnya apa, ya kemudian menentukan bagaimana langkah yang harus kita ambil ya, pihak mana yang terlibat daripada permasalahan itu. Kalau misalnya terlibatnya 2 orang 3 orang, berarti kan kita akan memanggil mereka untuk diajak diskusi dengan kita. Baik diskusi itu secara, biasanya kita lakukan diskusi itu secara face to face ya, untuk menggali apa sih yang menjadi problemnya. Kemudian bila kita mengalami kendala, biasanya kita libatkan dari tim Wakasek ataupun humas biasanya yang lebih utama. Kalau misalnya menyangkut dengan pembelajaran, panggil kurikulum dan humas. Menyangkut dengan tentang penyusuan, berarti kita panggil kurikulum humas dan siswa. Kalau humas harus tetap terlibat dalam segala sesuatu hal itu. Kira-kira hal-hal apa aja nih Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan langkah-langkah tersebut Pak? Ya kita diskusi Bu, diskusi yang langkah-langkah kita itu tidak memberikan suatu hukuman atau apa. Kita lebih kepada diskusi atau namanya apa istilahnya itu coaching. Misalkan coaching kalau dia bermasalah di dalam pembelajaran bagaimana. Tapi kalau dalamnya etika, ya kita diskusi. Kenapa ibu berbuat demikian? Kenapa berbuat demikian? Kira-kira itu pantas tidak kalau dilakukan di instansi. Nah, lebih kepada kita ngobrol aja, diskusi, bukan suatu teguran. Dan nanti penyelesaian itu juga kembali kepada pribadi yang bermasalah. Kira-kira tantangannya Pak, apa selama ini Pak dalam penyelesaian permasalahan seperti itu? Tantangan ya kadang-kadang istilahnya nurani Bu ya, nurani ataupun ya kasihan. Ada rasa iba. Ketika kita mau memutuskan itu kasihan, iba, tapi dari satu sisi ya harus tetap kita tegakkan demi peraturan dari instansi demi nama baik.
yang mau kalau terus bicara masalah tantangannya kasihan, iba, ya tidak, moral itu tidak akan terbentuk, dilema itu akan terus berlanjutan. Tapi ya memang itu yang utamanya. Tapi dengan saya ngobrol biasa, insya Allah akan ditemukan masalahnya. Misalkan seperti ini Pak, ada terjadi kasus, kemudian Bapak mau melakukan tindakan, kira-kira itu langsung dilakukan pada saat itu atau menunggu ada proses pantauan atau proses yang harus dilewati atau bagaimana Pak? Jadwal atau perlakuannya seperti apa gitu? Dilihat dulu kasusnya. Kasusnya itu seberapa berat atau seberapa mengkhawatirkan. Nah, kalau istilahnya ternyata kasus itu mengkhawatirkan, bisa kita langsung tindak, tapi tindakan kita tidak di umum. Nah, kita ajak pelan-pelan didiskusikan. Dan kalau memang itu kasus sangat berat sekali, ya kita cukup libatkan dengan dengan tim manajemen biasanya. Baru nanti permasalahannya itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, alhamdulillah. Iya, di sini Pak, saya minta waktunya sebentar. Ada tugas, yaitu saya sebagai guru penggerak di sini, berkaitan tentang wawancara dengan kepala sekolah. Nah, saya teringat dengan Bapak bahwa Bapak itu kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Pebayuran, ya. Di sini Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak, mangga. Ya, terima kasih. Saya Pak Marsan dari SMN 1 Pebayuran. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang sekolah Bapak. Pernahkah atau adakah kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujuk moral, Pak? Baik, Bu Erni. Biasanya tiap sekolah memang permasalahannya berbeda satu dengan yang lain, termasuk juga di Pebayuran ini. Terkait tadi yang ditanyakan itu sering dan bahkan banyak yang terjadi hal-hal yang semacam itu, sehingga kita sebagai kepala sekolah atau kami sebagai kepala sekolah ini harus betul-betul jeli melihat permasalahan di lapangan. Kenapa? Karena memang salah kita mengambil keputusan juga akan menimbulkan persoalan yang lebih rumit lagi. Maka kita harus hati-hati ya. Nah, ini terkait dengan dilema etika ini, memang banyak persoalan-persoalan di sekolah yang tentunya kita sebagai kepala sekolah harus lebih bijak untuk mengambil keputusan. Sekarang saya ingin menanyakan tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, biasanya ketika ada suatu persoalan itu tentunya kita juga tidak memutuskan sendiri. Kita mengumpulkan tim manajemen, para wakil kepala sekolah untuk kita ajak duduk bersama untuk katakanlah menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah kita identifikasi tadi. Tentunya di situ berbagai masukan dari tim manajemen atau para wakil kepala sekolah. Nah, ini juga akan kita jadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Karena memang mereka lebih langsung ya Pak ya, ke permasalahan. Betul. Sering bertemu dengan siswa, sering bertemu dengan guru gitu ya Pak. Betul. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Ya, barangkali satu saja ya contoh yang ingin saya kemukakan dalam persoalan ini. Biasanya yang sering terjadi itu ketika kenaikan kelas. Nah, ketika kenaikan kelas ini terkadang dari para guru
masuk wali kelas itu mengumpulkan daftar ketidakhadiran siswa-siswi. Betul. Ada memang beragam ya. Ada anak yang memang sudah melebihi batas ya, dari kewajaran ketidakhadirannya ini, dan juga ada yang memang biasa-biasa saja. Tetapi ada satu dilema, ada satu anak misalnya yang melebihi 30 hari tidak masuknya, tetapi ketika di home visit oleh BP atau oleh wali kelas, ternyata ketidakhadirannya itu dia membantu orang tua. Iya, ada alasannya ya. Membantu orang tua bekerja di sawah atau di kebun, yang tentunya orang tua ini sangat membutuhkan tenaganya. Yang akhirnya kita ketahui, oh ternyata ketidakhadirannya ini adalah membantu keluarganya atau orang tua. Nah akhirnya dari persoalannya ini kita diskusikan dengan teman-teman guru dan juga para wali kelas, yang kemudian kita ambil keputusan bahwa anak yang tadi tidak masuk agak lumayan banyak itu dengan katakanlah hati nurani yang paling dalam, akhirnya kita naikkan kelas. Karena memang ketidakhadiran yang bersangkutan atau siswa tersebut itu karena bukan semata-mata karena keinginan dia untuk tidak masuk, tapi karena situasi yang memang membuat siswa tersebut seperti itu, barangkali seperti itu, Bu. Kira-kira waktu pengambilan keputusan itu butuh waktu lama nggak, Pak? Prosesnya? Ya, makanya kalaulah itu terkait dengan kenaikan kelas, artinya beberapa minggu sebelum rapat pleno dan sebagainya, wali kelas dan guru ini sudah mengetahui informasi dari anak didiknya masing-masing, sehingga ketika nanti dibawa di dalam rapat itu sudah data itu sudah dipegang oleh guru maupun wali kelas gitu. Sehingga ketika nanti kita mengambil keputusan, kita lebih siap, mudah ya? Dan lebih siap lagi, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, artinya kalau untuk membantu mengambil keputusan itu tadi ya, tim manajemen kita ajak ngobrol, juga para guru dan juga wali kelas, sehingga ketika permasalahan itu muncul cepat ditangani dan juga diambil keputusan. Dan ketika rapat pleno itu sehingga tidak terlalu banyak perdebatan, ya. Tidak terlalu banyak perdebatan, yang artinya keputusan atau musyawarah itu bisa secepatnya kita sepakati bersama. Ini kasus yang pernah terjadi kan, Pak? Pernah terjadi, barangkali beberapa kali juga terjadi. Gitu. Kalau misalkan di keputusan tadi Bapak dinaikkan anaknya, ada tindak lanjutnya nggak, Pak? Seperti apa tindak lanjutnya? Ya, itu sudah pasti ya, Bu. Jadi ketika tindak lanjut anak tersebut itu tentunya wali kelas yang sekarang yang bersangkutan dengan wali kelas yang kalaulah ada perbedaan wali kelas ke depannya, nah ini harus ada sinergi, ada komunikasi, sehingga persoalan tadi artinya tidak terus berlarut, jadi bisa diselesaikan. Juga tentunya di sini yang terpenting adalah orang tua, ya. Orang tua harus paham dan harus mengerti dan juga harus membantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena memang titik-titik ininya kan di orang tua juga, permasalahan itu. Ya kalau semuanya sudah, artinya dari gurunya, BP-nya, juga orang tua sudah kita dalami dan juga kita tahu dulu persoalannya, insya Allah ketika dia naik kelas pun berikutnya akan lebih mudah diawasi dan dipantau. Oke, dari semua yang telah disampaikan tadi sama Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman itu? Ya, jadi banyak hal ya Bu ya, dalam hal itu kita
sebagai guru juga sebagai kepala sekolah dituntut untuk punya hati nurani yang lebih gitu ya. Punya kebijakan yang lebih tinggi lagi untuk melihat permasalahan itu. Jadi tidak serta-merta ketika ada hal yang semacam itu langsung kita vonis tidak bagus atau salah atau seperti itu.